Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para undangan, kemudian kepada siswa-siswi yang sudah bersedia hadir dalam acara sosialisasi atau presentasi yang akan kami bawakan di sini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kintab, yang terhormat Bapak dari PT Kintab Jaya Watindo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat Bapak perwakilan dari wali murid, kemudian yang Ibu sayangi siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri 1 Kintab. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, yaitu dalam rangka di sini kami ingin memberikan sedikit atau sosialisasi mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi dalam pengelolaan sumber daya, yang kedua adalah modal sosial, ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, ketujuh aset ini nanti akan kita bahas bersama. Apakah sudah dapat kita jalankan semuanya di dalam sekolah kita ini? Nah, untuk menjelaskan aset ini, saya persilahkan kepada Ibu Alfisa untuk membacakannya. Silakan Bu Alfisa. Bisa Bapak Ibu ya di depan modal manusia. Di sana ada Bapak, salah satu contohnya Bapak Kepala Sekolah dan anak-anak dan yang lainnya. Nah, di lingkungan sekolah kami terdapat kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali murid, komite sekolah dan masyarakat, dan pengawas sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Inilah salah satu contoh modal aset manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Sekolah kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti PT KPP. Mereka mengadakan salah satu program karakter building dengan mengadakan psikotes, mengetahui bakat dan minat peserta didik, dan instansi kesehatan juga kita melakukan juga di daerah setempat seperti puskesmas. Salah satunya adalah memperingati Hari Gizi Nasional dengan tema mencegah stunting dengan protein hewani. Dan untuk modal yang ketiga adalah modal politik. Modal politik di sini di sekolah kita belum melaksanakan. Moga nanti ke depannya bisa terlaksana untuk modal politik ini. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Nah, seperti biasa, modal agama dan budaya di sekolah kita melakukan pertama yang sering dilakukan adalah sholat berjamaah. Selanjutnya ada juga Jumat beriman. Kemudian di sekolah kita juga kan ada juga ekstrakurikuler yang mana kegiatan hapsi juga. Itu salah satu modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Selanjutnya ada lagi adalah gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan modal fisik di sini. Selanjutnya modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam di sini karena sekolah kita ini dekat perusahaan, salah satunya adalah perusahaan-perusahaan sawit. Di sini di daerah kita kan otomatis pasti ada banyak sekali pohon-pohon sawit yang mana di sana dapat dimanfaatkan seperti contohnya limbah sawit yang dibuat menjadi pupuk, dan kegiatan lain dengan masyarakat sekitar yaitu membersihkan lingkungan. Pernah kan dilakukan untuk kebersihan lingkungan di sekitar sekolah kita. Selanjutnya modal finansial. Kalau untuk modal finansial sekolah menengah atas ada dua, yaitu dana BOS dan dana BOSDA.
Nah, itulah 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, Bu Lili, saya kembalikan kepada Pian. Demikian tadi 7 aset yang bisa kita jadikan sebagai modal yang ada. Yang ingin menanggapi atau ada yang bertanya mengenai 7 aset yang sudah disampaikan tadi, silakan. Assalamualaikum. Apakah aset yang sudah disampaikan dapat dilaksanakan semua? Gitu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Asmat, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan dari Bapak Asmat, apakah ketujuh aset tadi sudah dapat dilaksanakan sepenuhnya di sekolah kita? Untuk menjawab ini kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab atau menanggapinya. Dijawab pertanyaannya, bisa ditambahkan lagi, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Atau dari Bapak dari perusahaan, silakan Bapak dari PT Kintab Jaya Watindo. Silakan Bapak Isa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari PT Kintab Jaya Watindo. Kami cuman siap membantu aja Bu dalam menjalankan aset pada lingkungan dan alam tadi. Ya, mungkin itu aja Bu kalau hanya dari perusahaan kita. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Faisal selaku perwakilan dari perusahaan, yaitu perusahaan sawit yang terbesar juga di daerah Kintab, yaitu PT Kintab Jaya Watindo, yang bersedia memberikan bantuannya terhadap aset lingkungan Pak ya, gitu. Karena kami juga sangat memerlukan Pak di sini, terutama pada limbah-limbahnya yang dapat diolah kembali oleh siswa-siswi kami di SMA Negeri 1 Kintab ini. Mohon maaf, adakah lagi dari Bapak, Ibu, Dewan Guru yang ingin ditanyakan? Atau dari siswa? Dari siswa? Oke, sepertinya Rian. Silakan Rian yang ingin ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang modal politik itu kenapa nggak dijalankan di sekolah ini? Terima kasih. Bagus sekali Nak ya. Kenapa modal politik kok tadi sudah dijelaskan berarti belum dijalankan di sekolah kita? Adakah lagi dari Bapak Ibu Dewan Guru? Ibu Wagiati sepertinya dari tadi ada yang ingin ditanyakan. Tadi saya lihat seperti ada yang ingin diungkapkan. Silakan Ibu Wagi. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang ada di pikiran saya mirip yang disampaikan sama siswa tadi ya, sama Riga. Tadi disampaikan bahwa modal politik itu kok nggak ada pemaparan gitu, yang seperti apa sih sebenarnya jika dikaitkan dengan sekolah kita dan kenapa kok masih belum bisa dilaksanakan? Sebenarnya itu sih yang masih tanda tanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Wagi. Jadi pertanyaan Ibu Wagiati ini bisa kita satukan dengan pertanyaan dari Rian. Kepada Bapak mohon diberikan tanggapannya. Saya berdiri Bapak Ibu ya, anak-anakku sekalian. Oke, terima kasih kepada pemateri Ibu Lili dan Ibu Albisa, kawan-kawan guru, anak-anakku sekalian dan orang tua serta dari Budi ya, artinya dari dunia usaha dan dari dunia industri, kebetulan dari PT KJW. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting sekali Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian,
sekolah dalam rangka untuk meletakkan kurikulum operasional, itu yang pertama. Ya, kita akan mengadakan sebuah kurikulum yang merupakan patokan kita. Kemudian yang kedua, dari patokan itu kita harusnya mempunyai apa yang disebut dengan visi dan misi. Salah satunya nanti visi dan misi adalah semuanya sumber, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Dan sebagainya, ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan baik dari kawan-kawan guru, dari orang tua, dari siswa. Yang jelas kita mempunyai apa yang namanya, sebelum kita membentuk sebuah patokan atau kurikulum, tentunya kita evaluasi, tentunya juga kita apa yang disebut dengan analisis, yang disebut dengan analisis konteks. Nah, sementara analisis konteks itu yang pertama, kita karena ini tentang materi yang ada, itu adalah salah satunya adalah yang namanya analisa potensi, ya. Analisa potensi sekolah kita internal dan analisis potensi dan eksternal. Nah, dari ketujuh ini tadi itu semuanya sudah ada semuanya, potensinya, termasuk yang pertama tadi yaitu tentang potensi internal, tentang kepegawaiannya, gurunya, tenaga kependidikannya dan sebagainya. Mampu nggak dengan adanya visi dan misi. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang sekaligus tentang hal lingkungan, budaya, dan lingkungan tentang segala sesuatunya di dalam situ, modal-modalnya. Nah, di sini semuanya sudah ada. Dan tentunya sekolah sudah membentuk apa yang disebut dengan tim. Tim itu ada yang tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah, yang mana nanti kerjanya itu sudah punya koridor masing-masing. Yang kurikulum, yang tim pengembang sekolah itu bagaimana, tentunya mana yang sudah Bapak sebutkan tadi adalah internal dan eksternal. Eksternalnya sudah baik orang tua, baik dari Dudi. Nah, yang satu modal politik memang ketika belum sampai ke situ. Walaupun kita tahu bahwa kita seorang manusia ketika dilahirkan cetrok itu sudah mempunyai apa yang sudah membawai yang disebut dengan politis. Nah, di sini beda. Modal politik di sini adalah kita berhubungan dengan modal bagian kerjasama, terutama misalnya dengan dewan, ya, dengan perwakilan rakyat. Apalagi kalau memang kita mempunyai lulusan kita itu yang ada duduk di dewan. Apa sih keperluan sekolah kita? Nah, itu yang berbeda mungkin kita perlu ke depan. Nah, inilah insya Allah dengan hasil analisis hanya satu modal politik inilah yang memang masih belum. Nah, tapi kalau udah yang lainnya itu sudah terjalankan dengan baik. Ada MOU, kerjasama dengan Dudi, dengan masyarakat, dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk yang politis masih. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan jadikan satu tadi hampir ya ke sana modal-modalnya, dan itu tentunya potensi menganalisa dari kebudayaannya, dari kebersihannya, dari GDK-nya atau guru tenaga kependidikannya, dan lain sebagainya, dari 7 koridor daripada modal tadi. Mungkin itu saja jawaban Ibu. Banyak sekali sebetulnya, tetapi mungkin kalau banyak pekerjaan dan sebagainya, tentunya masing-masing koridor dari tim-tim seperti TPK, tim pengembang kurikulum, dan tim pengembang sekolah yang nantinya sebagai pelayanan untuk membantu dalam sebuah patokan yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan yang kita sebut KUSP SMA Negeri 1 kita. Itu saja. Demikian mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu materi di depan. Tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah luar biasa, sudah mencakup keseluruhan aset yang beliau jawab tadi. Kami hanya sedikit saja, yaitu menambahkan tentang ke-7 aset ini. Tadi terutama kepada perwakilan dari perusahaan tadi ya Bapak Faisal, ya, yang tadi akan bersedia membantu kepada sekolah mengenai
terutama limbah-limbahnya tadi Pak Faisal, nggih. Karena terutama pupuk Pak Faisal, kami sangat memerlukan di sini aset lingkungan yang dibantu oleh perusahaan Bapak tadi. Nih, terima kasih. Dari Bu Arti, adakah yang ingin ditambahkan? Terima kasih Bu Lidi. Dari ketujuh aset tadi, mungkin tadi salah satunya kita modal politik yang belum ada, tapi mudah-mudahan ke depannya itu bisa terlaksana sehingga dari 7 aset tersebut kita memiliki. Dan untuk Pak Faisal juga, kami berterima kasih banyak atas bantuannya selama ini kepada sekolah kami yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kami semua. Itu aja Bu Lili dari tambahan dari Ulun. Cukup sampai di sini. Dengan ditambahannya tadi dari Bu Arti, maka kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak yang sudah meluangkan waktunya, kepada teman-teman rekan sejawat, kemudian kepada Bapak Asmat selaku wali murid kelas 10 Pak ya, anaknya Pak ya. Kemudian kepada anak-anak kelas 10 dan kelas 11 yang bersedia hadir di sini, Ibu terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan atau adakah lagi yang ingin menanggapi tentang materi ini? Cukup Bapak Ibu nggih? Ya alhamdulillah. Kalau begitu kita salah hilaf, kami mohon maaf, minta halal minta ridhonya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan apa itu? Di sana. Ikam sudah duduk sama di buku. Cita-citanya gitu ya. Dewa. Pas.